dari Pak Edi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri Ahmad Edi Ismanto. Kemudian ada Pak Tugiman Gimana atau Mas Arianto? Soker, ya. Kemudian Mas Alpan atau Ya. Alpan Patriansa. Di sini akan mencoba untuk membedah perkara 48 tentang sengketa tanah, gitu ya. Kelihatan rekan-rekan? Oke, boleh. Oke, jadi ini adalah yang menjadi apa istilahnya concern kami. Perkaranya cukup rumit. Jadi sebenarnya perkara ini sampai dengan tingkat kasasi begitu ya. Jadi kebetulan kami hanya memiliki salinan putusan tingkat pertama saja, yaitu nomor perkara 48 G 2020. Di mana di sini ada eh, penggugatnya, yaitu Pak Rohim, Pak Haji Muhini, Hajah Muhini, kemudian Kiat Supeni, kemudian tergugatnya Budi Purnomo, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi adalah tentang tugas ini kita fokus ke Daselen, Dasolen, sama Daseng, begitu. Nah, kira-kira dari teman-teman ini gimana? Sudah paham tentang perkara ini ya? Kalau dari Mas Tugiman, ini gimana untuk Dasolen sama Desengnya? Kalau mengenai Dasolen dan Dasein, sebenarnya ini bisa berjalan keduanya Pak. Namun untuk Dasein sendiri kan faktanya ya, Ya, fakta untuk tersebut itu ini Pak, tanah tersebut itu berawal milik dari almarhumah Hajah Muhini ya. ya benar. Namun tangan ke Budi Purnomo yang di sini diputuskan dijadiin tergugat satu. Itu sudah berpindah sejak tahun 1973 Pak, melalui Ya, akta pada 26 Juni 1973 yang ya. saya cerna Pak. Seperti itu Pak. Nah, kalau menurut Mas Alpan, bagaimana? Menurut saya, terima kasih Pak Edi sebelumnya. Gasolnya itu adanya tanah yang terjual atau hak atas tanah kepada dari penggugat kepada tergugat atas nama Budi. Ya, Sedangkan dasarnya menurut saya yaitu adanya alur terjualnya tanah tersebut, sedangkan para ahli warisnya tidak mengetahui akan adanya perjualan itu, perjualan tanah itu. ya Dan benar saya sekali. juga setuju dengan Pak Tugiman di situ eh, lebih kepada mengerincinya itu bisa sejalan antara Dasen dan Dasen dalam perkara ini. Kalau menurut yang saya cerna itu merujuk ke dasarnya, ke faktanya. Karena itu Ya, kan yang bersama milik Hajah Muhini tadi ya. Namun kan di situ udah ada proses jual beli melalui akta jual ya, beli pada Ya, betul. buktinya juga udah otentik juga, udah jelas. Namun setelah dengan berjalannya waktu, tanah udah dikuasai oleh Pak Budi Purnomo yang ya betul. menjadi itu Pemilik. selama 47 tahun, Ya, baru muncul penggugat itu yang mengaku sebagai ahli waris dari uh, almarhumah Haji Muhini. Dan ya betul. menurut ini kan itu udah kadaluarsa juga untuk gimana Ya menurut Pak benar. Edi? Ya.
Ya, Karya ya. jadi kalau memang apa istilahnya menurut saya ini kan karena ada sengketa tanah begitu ya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwasanya tanah milik almarhum Haja Rohani ini adalah mungkin adalah tanah yang tidak bertuan begitu ya. Kalau dibahasakan pihak tergugat begitu. Karena cara memperolehnya pun di situ kan ternyata bukan dari jual beli langsung terhadap ibu apa almarhum ibu Rohani Aja. begitu. Ya, tapi berdasarkan kehilangan akta begitu. Jadi aktanya yang dulu itu pernah hilang, kemudian apa diurus sampai apa istilahnya itu diinformasikan ke surat kabar atau apa begitu sehingga segala sesuatunya itu diperoleh secara legal seolah-olah akta tersebut memang benar-benar hilang sehingga timbullah akta yang baru tersebut. Sedangkan yang bahasa dari pembelian yang dulu itu seolah-olah sah begitu. Jadi kalau dari tingkat pertama seperti itu. Jadi prosesnya itu memang ada sesuatu yang sekiranya tidak sah begitu cara memperoleh dasainnya gitu ya. Sedangkan dasolennya ya memang seharusnya ketika ada jual beli yang sah karena tanah tersebut masih merupakan tanah waris itu harusnya dipisah dulu. Setelah Dulu ya Pak Edi. dipisah baru iya benar. Berarti setelah itu ada istilahnya untuk jual beli. Makanya di situ ada ini ya Pak ya, tentang permohonan intervensi Betul. juga kurang pihak ya Pak ya. Boleh Betul. saya sedikit, Jadi, Pak? Kan ya, 8 jadi putusan itu ya. Namun ini cuma mengajukan tergugat 1 dan tergugat 2 yaitu Budi Purnomo dan tergugat 2 Kepala Desa Segara ya. Yang seharusnya betul. ikut 6 lagi ya Pak ya. Yaitu Ya, selain tergugat 1 tergugat Pantai Makmur, ya, Camat betul. BPAT, Betul, karena semuanya itu terlibat ya. BPAT, Mm-mm. Ketua Kecamatan Cilinting, Camat Tarumajaya dan BPN dan BPK ya Pak ya. Ya, Namun ini benar. kan jadi apa? Jadi kurang pihak karena cuma 2 yang diajukan. Begitu ya Pak Edi ya? Jadi yang dikatakan kurang pihak itu ketika terjadi jual beli yang sebelumnya itu tidak melibatkan dengan ahli waris. Waris. Ya, jadi semuanya itu Ya, harusnya ya gimana Mas Alpan? Jadi yang dalam dasolen Bapak tadi, secara tidak langsung Bapak mengatakan bahwa tanah ini terlantar ya Pak? Bisa jadi seolah-olah terlantar begitu. Nah, saya sih kalau tidak ini, saya tidak mencatat juga. Saya baca di putusannya bahwasannya masih ada Pak atas tanah itu dalam nama si penggugat dan itu pun pajaknya masih atas nama si penggugat. Itu Ya, pun di waris itu juga masih mengetahui bahwa tanah tersebut itu miliknya si penggugat ini, Pak. Kalau dalam artian menelantarkan sih saya kurang setuju oke. juga sih, Pak. Soalnya masih pajak juga masih atas namanya si penggugat, masih mengakui. Oke, ini kan dari sudut pandang dari apa pihak T kan, bukan dari pihak P. Kalau pihak P itu jelas tidak begitu. Tapi dari pihak T itu bisa seolah-olah seperti itu. Ya, Sebentar ini Mas Joker. Halo, Mas Joker, aman koneksinya? Man, tadi ada yang nelpon tadi jadi suaranya jadi kecil. Nggak Oke, kedengeran. oke. Pak Edi, siap. Lanjut Pak Edi. Lanjut ya, ya. Jadi setelah apa istilahnya terjadinya perpindahan atau berpecahnya kepemilikan, itu kan berarti dari jumlah
sekitar 7.400 meter persegi milik almarhum Rohani. Itu kan berkurang sekitar 400 kan ya. Itu yang dimiliki oleh pihak T. 2 ya, meter persegi ya. Ya, benar. Nah, ini kalau dari putusan, ini kan ada bermacam-macam eksepsi ya, teman-teman ya. Nah, mungkin dari Mas Alpan, eksepsi apa saja, Mas, yang ada di sini, Mas? Saking banyaknya ini. Oke ya, eksepsi yang saya tangkap dari halaman 14 hingga 18, ya kan Pak, Ya, bahwasanya tergugat satu ini menolak dari penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tidak langsung. Saya ke pokok pentingnya aja, bahwasanya berarti tergugat ini tentang menolak. pokok perkara ya, Iya, pokok semua perkara. gugatan. Ya, kemudian ada lagi? Kemudian dari eksepsi tergugatnya ini sudah masuk intervensi bukan Pak? Sebenarnya itu masuk juga sih, tapi kita fokusnya ke eksepsi dulu. Sebenarnya lebih spesifik, tergugat satu ini sih lebih menjawab semuanya, membantah semuanya, menyanggah. Ya, jadi kayak kurang orang itu kan juga bisa di eksepsinya itu. Kemudian ke pokok perkara. Atau mungkin Mas Tugiman, Pak Tugiman Oke, tanggapin ya menambahkan. dari Pak Edi, yuk saya tambahin ya. Ya, Kalau dari eksepsi tersebut, penggugat itu mengklaim sebagai ahli waris tanah tersebut. Sedangkan tergugat menerima tanah atau pengalihan hak atas tanah sejak tahun 1973, yaitu Pak Budi Purnomo melalui akad jual beli. Terus yang kedua, turut tergugat 4 berpendapat. Jadi tergugatnya itu ada beberapa kan. Nah, itu ya, turut tergugat. Penggugat itu baru mengajukan gugatannya setelah tanah dikuasai tergugat 1 atau Pak Budi Purnomo selama 47 tahun sejak diperolehnya. Nah, waktu penggugat kehilangan kapasitas sebagai penggugat. ya berarti tetap itu Untuk yang awalnya 2.400 meter persegi menjadi 6.000 meter. Iya. berarti tetap masih ke pokok perkara ya, Mas Ya. Tugiman ya. Iya, jadi yang dipermasalahkan dari apa di gugatan. Selamat datang Bu Tri Sufitri. Iya, malam Ya, semua teman-teman. Maaf ini baru bisa join. Dari tadi aku masih mau join, nggak bisa-bisa. oke, aman. Jadi ini kita sudah sampai tahap eksepsi sebenarnya. Nah, atau mungkin dari Bu Tri Sufitri ingin menyampaikan yang ini tentang pandangan tentang the silent sama the sane. Itu gimana tentang perkara ini? Boleh diulang, Pak Edi? Kebetulan lagi di luar berisik banget, kurang nggak pakai handsfree. Iya, mungkin dari Bu Tri Sufitri tentang the sane sama the solen dari perkara ini, mungkin ada pandangan yang lain. Kalau dari saya sendiri sebenarnya karena ini putusannya sampai kasasi ya, atau hanya yang di PN aja? Yang PN saja. Oh, yang PN. Kalau dari saya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya untuk dasolenya ya, itu kan Ya. masih kabur ya, karena kan satu pemilik tanahnya sudah meninggal. Ahli warisnya ini baru menggugat setelah sekian puluh tahun ya. Ya. Dan yang saya lihat, saya baca dari situ, kalau untuk pembeli sendiri, pembelinya Tuan Budi ini membeli tanah itu tanpa sepengetahuan ahli waris. Ya. Yang saya tangkap itu saja. Kalau yang jadi pertanyaan saya mungkin sampai dengan saat ini proses jual belinya itu yang masih
belum dapat jawaban gitu Pak. Kok bisa ada jual beli, ahli waris tidak mengetahui seperti itu. Iya. Jadi itu desainnya ya. Mm-mm. Ya. Kemudian mungkin dari eksepsi-eksepsi yang sudah Bu Tri Sufitri baca di putusan ini menyangkut apa saja kira-kira? Kalau yang pertama eksepsinya yang dari ini ya, yang dari tergugat satu ya, yang menyatakan dia punya bukti telah jual beli secara sah ya. Kalau Iya, penggugatnya kan jual beli tidak sah ya, karena kan tidak mengetahui ya jual beli itu. iya, Untuk tergugat satunya menyatakan jual beli sah karena memang dia menyatakan jual beli itu dilakukan dengan almarhumnya orang tuanya sendiri, almarhumah si ibu ya, seperti itu. iya, Terus kalau dari pihak tergugat yang lain, seperti misalnya untuk pembuatan surat dari GIRIK ya ke sertifikat hak miliknya itu, kalau dari yang saya baca eksepsi-eksepsinya itu mereka menyatakan sudah sesuai dengan prosedur itu untuk perubahan dari pemilik yang pertama, ibu hajinya itu, sampai iya. dengan pembeli sudah sah gitu. Oke, berarti masih di anu ya, apa istilahnya? Eksepsi tentang pokok perkara ya. Iya, betul. Iya, jadi memang eh, banyak sekali yang menimbulkan eksepsi di sini, mulai dari apa yang mengenai pokok perkara maupun tentang kurangnya orang, kemudian eh, apa istilahnya eh, tentang absolut kalau nggak salah tidak layak, Makanya Pak. Untuk dilanjutkan. ya jadi tidak berhak untuk mengadili. Nah, itu juga ada juga sebenarnya di sini. Tapi eh, saya rasa sudah cukup tentang eksepsi ya. Jadi memang ada banyak sekali eksepsinya. Kita lanjutkan bahwasanya karena ini waktunya juga kurang 8 menit, kita langsung ke putusan begitu ya. Jadi putusan ini di tingkat pertama itu adalah menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya, kemudian menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Nah, ini kenapa tidak dapat diterima? Karena pada tingkat pertama ini penggugat tidak bisa membuktikan patok-patoknya itu secara jelas. Sehingga di sini hakim menilai bahwasanya itu tidak bisa dianggap sebagai kepemilikan yang sah. Oleh karena di sini menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kemudian ini dalam intervensi menyatakan gugatan intervensi penggugat intervensi tidak dapat diterima dan seterusnya. Dalam konvensi dan intervensi menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Nah, kemudian ini ya tentang jurisprudensi yang dipakai. Ini salah satunya tentang pemeriksaan setempat. Ini berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2001. Jadi waktu pemeriksaan setempat itu menggunakan jurisprudensi ini. Kemudian perlu diingat bahwasanya perkara ini kan sudah apa istilahnya melakukan upaya hukum. Jadi ada upaya hukum banding, ternyata isinya adalah mengadili sendiri begitu. Jadi mengadili sendiri mengabulkan permohonan kalau di sini kan dia mereka sebagai penggugat. Jadi semacam itu. Kemudian menganggap bahwasanya yang diperoleh tanah oleh Pak Budi itu dianggapnya tidak sah. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada penggugat. Selain itu, perkara ini juga sudah melakukan kasasi, dan ternyata pada proses kasasi ini adalah menolak gugatan penggugat. Dalam hal ini penggugatnya adalah pihak tergugat tingkat pertama dan tingkat kedua. Nah, apa sih yang bisa diambil dari perkara ini? Bahwasanya memang
sebelum jual beli, ketika itu merupakan ahli waris, ada ahli waris, haruslah itu sudah dibagi dahulu. Jangan sampai membeli tanah atau apapun itu yang sekiranya itu adalah milik ahli waris, tetapi dihiraukan begitu ya. Jadi harus tahu dulu kondisinya. Jangan sampai terjadi permasalahan di kemudian hari. Sedangkan tata cara untuk mendapatkan itu juga harus jelas melalui proses-proses yang sah begitu. Karena ini dianggapnya pihak tergugat itu memperolehnya tidak melalui cara-cara yang sah. Meskipun di situ pihak penggugat itu tidak menyatakan bahwasanya tanah tersebut tanah apa tadi, tanah tidak bertuan begitu ya, karena merupakan masih membayar pajak begitu. Sedangkan kalau tanah tidak bertuan itu kan sudah tidak bayar pajak, tidak ada patok, tidak ada informasi dan sebagainya, itu nggak ada yang ngurus. Nah, semacam itu ya. Jadi meskipun ini sudah pernah dibeli sekitar 40 tahun yang lalu, tetapi pajaknya masih ditanggung oleh penggugat. Oleh karena itu dianggap sudah benar untuk putusan tingkat banding mengadili sendiri tersebut, bahwasanya ini masih milik penggugat pertama. Kira-kira semacam itu. Nah, mungkin dari rekan-rekan bisa menambahkan, silahkan. Mungkin Mas Alpan. Jadi menurut saya kalau memang ini tanah dari warisan, harusnya dalam gugatan pengadilan harus juga sudah bisa dibuktikan dengan membawa bahwasanya ahli waris ini sudah dibagi dan kepada ahli waris ini sudah mempunyai haknya, menerima haknya dari warisan tersebut. Oke, silakan Mas Joker, karena waktunya juga tinggal 3 menit. Mungkin ada yang tambahan. Untuk kronologis tentang tanah tersebut, memang awalnya kan almarhum ya, bukan memang sempat dibagi keputusan yang meninggal, terus akhirnya itu kan sama adik banyak itu. Namun ceritanya tahu-tahu tanah berpindah tangan ke tergugat satu, yaitu Budi Purnomo. Ya. Kalau dalam Quran itu yang saya Oke. Ini ke ahli waris, cuman tanah tersebut dikuasakan ke adik kandungnya Hajat ini. Oke. Sekarang mungkin Ibu Tri Sufitri menyampaikan mungkin. Kalau dari saya sih sama seperti yang tadi disampaikan sih, kurang lebih pendapat saya. Oke. Kira-kira demikian rekan-rekan pembahasan kami tentang perkara ini. Dari perkaranya cukup rumit sebenarnya, tetapi dari kesimpulannya memang segala sesuatunya itu harus jelas dulu apa yang mau dibeli, kemudian prosesnya pun juga harus jelas. Ketika tidak jelas, nah ini repotnya di belakang. Meskipun seolah-olah gitu ya, seolah-olah berhasil memiliki SHM, tetapi pada akhirnya SHM tersebut tidak sah. Demikian dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.